Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan men-share informasi tentang kuliah dan beasiswa di Jepang. Nah, slide presentasi yang saya gunakan ini adalah slide presentasi yang pernah saya gunakan ketika saya mengisi acara webinar di acara share informasi beasiswa 5 benua. Nah, jika teman-teman semua atau Bapak Ibu semua ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada saya, silahkan hubungi saya melalui nomor WhatsApp berikut ini dan atau menggunakan via email ya. Oke. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rofiqul Imam, asal dari Lampung. S1 saya di Departemen Fisika di Institut Pertanian Bogor. Saya konsentrasinya itu di bidang fisika lingkungan. Tetapi pada saat S1 itu penelitian skripsi saya itu tentang biomasa atau tentang sekam padi. Jadi mengelola limbah sekam padi. Kemudian yang kedua, S2 saya itu di ilmu fisika geofisika di UGM. Dan yang sekarang saya sedang menempuh studi S3 atau doktoral itu di Kansai University di Departemen Applied Chemistry for Environment. Oke, dalam hal ini saya juga berkontribusi sebagai international editor di jurnal IJG atau Indonesian Journal of Geography Scopus Q3. Penerbitnya adalah kampus UGM Indonesia. Kemudian saya juga sebagai asisten editor di jurnal For the Education of Young Scientists di Scopus Q3 juga. Penerbitnya adalah Dergipak dari negara Turki. Nah, dalam hal ini saya kuliah di Kansai University dengan beasiswa Nishimura atau Nishimura Foundation International Scholarship. Oke. Di sini saya juga ingin menginformasikan bahwa istri saya juga sedang kuliah di Kansai University dengan mendaftarkan beasiswa itu melalui kampus yang ada di Jepang. Jadi ketika sebelum datang ke Jepang itu kita belum ada beasiswa. Itu istri saya belum ada beasiswa. Nah, daftar beasiswanya ketika sudah sampai di Jepang karena tipe beasiswa itu ada dua, yaitu mendaftar ketika kita masih di luar Jepang dan mendaftar ketika kita sudah di dalam atau di negara Jepang. Seperti itu ya. Oke, lanjut aja. Yang pertama saya ingin men-share tentang kehidupan di Jepang. Jepang itu sangat terkenal dengan budaya yang namanya disiplin ya. Disiplinnya itu sangat terkenal. Jadi kalau misalkan teman-teman semua atau Bapak Ibu ingin kuliah di Jepang, yang harus dipersiapkan yang pertama kali adalah disiplin. Jangan sampai terlambat. Kalau misalkan kita kumpul jam 10, itu jam 10 kurang 15 itu kita harus sudah standby di situ. Karena kebudayaan orang Jepang itu seperti itu. Kayak gitu. Nah, yang paling terkenal di Jepang adalah ketika musim spring atau musim semi. Nah, di sini yang paling terkenal adalah bunga sakura. Sakura ini sebagai ikonnya Jepang ya. Jadi selain Jepang ini disebut sebagai negara terbit matahari, Jepang juga disebut sebagai negara sakura kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua yang terkenal di Jepang adalah transportasinya, terutama adalah kereta api atau kereta listrik. Kalau di sini kereta api udah nggak ada ya, kebanyakan kereta listrik. Nah,
kereta yang paling terkenal di Jepang adalah kereta super cepat Shinkansen. Tapi dalam hal ini saya menampilkan yang ada di gambar ini adalah kereta lokal atau kereta biasa, bukan kereta Shinkansen. Oke. Nah, kemudian Jepang juga sekarang sudah menata ruang atau gedung-gedung di Jepang itu dengan baik ya. Bukan sekarang, sebenarnya dari tahun 80-an memang Jepang sudah baik. Hanya di abad ke-20 ini atau mulai tahun 2000, Jepang sudah mulai membangun fasilitas umum untuk turis asing atau warga negaranya sendiri yang memiliki keyakinan agama. Nah, salah satunya adalah masjid. Jadi 5 tahun terakhir Jepang atau pertumbuhan pembangunan masjid yang ada di Jepang ini meningkat, dan seiring dengan itu jumlah orang Jepang, bukan orang asing ya, jumlah orang Jepang yang menganut agama Islam pun meningkat. Oke. Nah, karena adanya bangunan tempat ibadah seperti masjid ini meningkat jumlahnya, maka pemerintah Jepang juga berupaya untuk memberikan kebebasan kepada warganya ataupun warga asing yang sudah lama tinggal di Jepang untuk membuka toko atau swalayan yang bersertifikat halal. Jadi sekarang di Jepang itu sudah mulai banyak bermunculan toko-toko bahkan restoran yang mempunyai sertifikat halal ya. Contohnya misalkan di Kobe ini mempunyai sertifikat halal, itu dagingnya ada namanya Wagyu, itu daging terkenal yang merupakan daging kelas internasional dan dia berada di posisi paling atas atau ranking paling atas. Oke. Ada juga toko-toko halal seperti Kobe Halal Food, ini ada di Kobe ya, di prefektur Hyogo. Jadi kalau misalkan teman-teman ke sekitaran Osaka, kalau misalkan mau ke toko halal itu ada di Kobe Halal Food, itu di prefektur Hyogo. Kalau misalkan di Osaka juga ada di dekat masjid Chibune, itu di daerah Nishiedogawa. Itu toko halalnya di bawah masjid Chibune ya. Oke, langsung saja. Oh iya, sebelum berpindah saya ingin memberikan informasi juga bahwa Jepang ini merupakan negara yang memiliki 4 musim ya. Musim dingin atau musim salju, kemudian musim semi atau musim spring, kemudian musim panas atau summer, dan kemudian yang terakhir musim gugur atau fall, oke, atau autumn. Nah, alasan kenapa pilih kuliah di Jepang? Nah, ini menjadi alasan yang sangat kuat ya teman-teman. Jadi kenapa sih alasannya kok kita kuliah di Jepang gitu ya? Yang pertama, Jepang itu menjadi salah satu negara yang terkenal dengan kemajuan teknologi dan inovasinya. Jadi Jepang itu adalah salah satu negara yang terus mengupdate semua teknologi, baik itu teknologi komputerisasi dan juga teknologi di bidang transportasi. Bahkan teknologi di bidang pertanian pun selalu dikembangkan. Jadi mereka itu orang Jepang itu punya banyak ide. Nah, mungkin juga karena sifat orang Jepang yang dia itu tekun atau ulet, jadi pekerja keras. Jadi mereka itu bisa aja berpikir sambil tiduran. Jadi tiduran itu mereka sambil berpikir inovasi yang harus dikembangkan oleh teknologi yang sedang kita jalani. Nah, orang Jepang kayak gitu. Kemudian bagi teman-teman semua yang memang basicnya itu di bidang sains dan teknologi, jangan khawatir, di Jepang ini mempunyai banyak fasilitas. Jadi untuk riset kalian yang misalkan sangat sulit dilakukan ketika di Indonesia, di Jepang ini insya Allah sangat mudah, karena yang namanya laboratorium itu bukan satu laboratorium kemudian bareng-bareng dipakai oleh profesor, bukan, tapi satu profesor itu mempunyai satu laboratorium. Jadi misalkan kita punya supervisor atau pembimbing yang beliau itu profesor, kita jangan khawatir nanti rebutan alat, jangan. Kenapa? Karena profesor kita itu mempunyai alat yang tidak bisa digunakan oleh mahasiswa lain yang bukan mahasiswa bimbingannya.
Jadi selagi kita itu adalah mahasiswa bimbingannya, ya kita bisa pakai alat-alat lab yang dimiliki oleh profesor kita kayak gitu, dan itu nggak rebutan ya. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga adalah Jepang memiliki berbagai industri seperti di bidang otomotif dan teknologi. Hal tersebut membuat 29,3% mahasiswa yang belajar di Jepang ingin bekerja di Jepang setelah lulusnya. Itu 29,3%. Kenapa 29,3%? Karena nggak sedikit juga mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang itu sudah ada instansi di Indonesia, jadi mau nggak mau mereka pulang. Tapi dari dugaan saya, seandainya mereka itu belum memiliki instansi, saya yakin mereka ingin bekerja di Jepang. Ya, kita tahu bahwa di Jepang itu adalah di Jepang itu mempunyai salary atau gaji yang sangat besar ya. Jadi itu yang membuat daya tarik orang itu ingin bekerja di Jepang, dan juga fasilitasnya sangat mendukung, dan keringat kita itu sangat dihargai ketika kita bekerja di Jepang. Oke. Nah, untuk industri otomotif yang paling terkenal di Jepang ya banyak ya. Jadi di Indonesia itu udah banyak banget mobil-mobil yang datang atau didatangkan dari Jepang, seperti Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi. Dan dari hal tersebut saya melihat bahwa sekitar 70% mobil yang ada di Indonesia itu berasal dari negara Jepang, kayak gitu ya. Kemudian Jepang juga unggul di bidang sains, teknologi, dan juga pertanian, karena pertanian di Jepang sangat maju. Nanti kapan-kapan saya juga akan share tentang pertanian di Jepang. Kalian bisa lihat bahwa pertanian di Jepang itu adalah pertanian yang sangat maju. Oke, kemudian di sisi lain ada prestasi dunia. Sejak tahun 1949, Jepang itu sudah mendapatkan Nobel. Nobelnya itu Nobel Prize ya. Nobel Prize itu penghargaan dunia dalam bidang fisika. Yang paling terkenal adalah LED yang berwarna biru itu terkenal banget. Nah, dari tahun 1949 itu total penghargaan Nobelnya itu udah 28. Jadi udah banyak banget. Dan yang tidak tercatat, penghargaan yang tidak tercatat itu lebih banyak lagi ya. Kemudian Jepang itu merupakan negara Asia pertama yang menciptakan kereta super cepat ya, dengan teknologi magnet, sehingga sangat stabil ketika kita menggunakan atau naik ke kereta Shinkansen tersebut, karena dia sangat cepat dan super stabil. Jadi stabil banget gitu karena menggunakan magnet. Kemudian di sisi lain, Jepang itu sangat dihormati oleh negara-negara di benua lainnya. Jadi Jepang itu adalah negara Asia yang paling dihormati oleh negara-negara di benua lainnya ya. Oke, untuk sistem pendidikan di Jepang itu ada S1, S2, dan S3. Untuk S1 itu 4 tahun, bahasa pengantarnya adalah bahasa Jepang. Jadi teman-teman yang anak-anak SMA ini yang ingin melanjutkan kuliah S1 di Jepang dimohonkan untuk belajar bahasa Jepang. Tapi jangan khawatir juga, jika teman-teman semua yang ingin sekolah atau kuliah di Jepang ini, yang S1 ini, misalkan mendapatkan beasiswa Max atau Monbuka Gakuso, jangan khawatir, karena Max atau Monbuka Gakuso ini memberikan fasilitas berupa belajar bahasa Jepang setahun sebelum masuk ke kuliah. Oke. Kemudian yang kedua itu kuliah S2 di Jepang. Kuliah S2 di Jepang ini totalnya 2 tahun. 1 tahun pertama itu kuliah atau course, 1 tahun keduanya itu riset. Tapi dalam hal ini bukan berarti di tahun pertama kita belum mulai risetnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin langsung mulai riset juga boleh. Supaya apa? Supaya istilahnya cepat nanti. Jadi di tahun kedua itu risetnya nggak terlalu sibuk ya, jadi udah mulai agak longgar, tapi tetap riset juga. Nah, kemudian di kalau misalkan di S3 itu 3-6 tahun, tergantung dari personal kita. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada juga yang 6 tahun, tergantung dari personal kita. Kenapa? Karena lulus S3 di Jepang itu syaratnya adalah harus publish jurnal Scopus. Jadi
teman-teman harus rajin yang namanya menulis ya, supaya cepat lulusnya, bisa 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian persyaratan umumnya biasa mempunyai LOE kondisional atau unconditional dari salah satu kampus di Jepang. Jika sudah memiliki LOE, biasanya lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa. Ini benar banget ya. Jadi teman-teman, misalkan nanti ada yang ingin kuliah di Jepang, kemudian belum ada LOE-nya dan ingin mendapatkan LOE, nanti bisa saya bantu ya, hubungi saya aja ke email ataupun ke WhatsApp tadi yang saya sudah tampilkan. Nanti di akhir slide presentasi ini atau video ini saya akan tampilkan lagi nomor WhatsApp dan juga email saya. Jadi misalkan teman-teman sudah dapat beasiswanya bahkan ya, terus belum dapat LOE-nya, nanti saya carikan di Jepang gitu ya. Saya carikan profesor yang sesuai dengan bidang teman-teman semua. Nah, IPK minimal S1-nya itu 3,0. Itu yang ingin melanjutkan S2, atau yang ingin melanjutkan S3 itu IPK minimum S2-nya itu 3,25. Nah, untuk teman-teman yang SMA gimana? Yang untuk teman-teman SMA itu rata-rata nilai rapotnya itu minimal 80 ya. Kemudian memiliki sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Jepang minimal N2. Nah, untuk tahun ini karena COVID-19 saya sudah mengecek di website halaman beasiswa, itu rata-rata untuk sertifikat bahasa Inggrisnya kalaupun misalkan sudah kadaluarsa juga nggak apa-apa ditampilkan aja, karena adanya pandemi COVID-19 ini pelaksanaan tes atau ujian TOEFL itu sangat sedikit atau bahkan mungkin tidak ada. Itu yang membuat orang-orang sekarang itu sulit mendapatkan sertifikat TOEFL bahasa Inggris ya. Oke, jenis beasiswa yang tersedia di Jepang. Ya, ini yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ada yang namanya beasiswa membuka kursus atau MAX yang sifatnya G2G. G2G itu government to government. Ini biasanya dibuka pada setiap tahun pada bulan April, Mei. Tapi untuk 2020 ini karena COVID-19 itu dibukanya bulan Juni kemarin itu saya cek ya. Kemudian kalau misalkan mau searching tentang beasiswa ini gimana bukanya, buka aja Google, kemudian tulis membuka kursus scholarship G2G. Nanti di situ ada website baru yang semuanya itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, website itu dibuat oleh Kedutaan Besar Jepang yang ada di Jakarta di Jalan Sudirman ya. Nah, beasiswa ini dapat digunakan untuk internship. Internship itu apa? Magang. Untuk magang, untuk D3, untuk S1, S2, dan S3. Proses seleksinya dilakukan oleh Kedutaan Besar Jepang. Jadi misalkan kalian ingin daftar, kalian daftar dulu secara online. Nanti berkas kalian kan diupload kan di situ, di scan dalam bentuk PDF, kemudian diseleksi berkas dulu oleh mereka. Setelah itu nanti kalau misalkan lulus, kalian disuruh mengirimkan berkas yang dalam bentuk hard copy melalui pos ke kantor Kedutaan Besar Jepang yang ada di Jakarta. Kemudian sifatnya apa? Sifat dari beasiswa ini full scholarship, artinya apa? Full beasiswa yang diberikan full. Jadi kalian tidak memikirkan yang namanya tuition fee atau SPP kuliah kalian. Oke. Nah, kemudian juga diberikan living cost. Living cost itu biaya hidup sebesar 144.000 yen. Ini untuk S1 ya. Untuk S2 dan S3 itu 145.000 yen. Itu kurang lebih 19 sampai 20 juta rupiah tergantung course-nya ya. Jadi 144.000 yen itu akan diberikan setiap bulannya. Itu hanya untuk biaya hidup kalian selama di Jepang. Kayak gitu. Nah, persyaratan umumnya adalah warga negara Indonesia yang telah lulus sekolah, minimal lulus dari SMA. Nanti dari SMA ini mau lanjut ke D3 atau mau lanjut ke S1 juga bisa ya. Persyaratan khususnya memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL. Nah, di sini di website ini saya lihat bahwa nggak wajib, tadi saya sampaikan nggak wajib. Atau kalau misalkan ada tes TOEFL yang ITP yang udah kadaluarsa juga boleh dipakai, itu minimal 570 atau harusnya 6, atau sertifikat JLPT minimal N2. Biasanya kalau udah ada sertifikat JLPT minimal N2 ini lebih peluangnya itu lebih besar ya. Kemudian setiap tahunnya hanya 10 orang yang diambil di setiap tingkatan, baik itu internship, D3, S1, S2, dan S3. Kemudian yang kedua adalah beasiswa membuka kursus yang sifatnya U2U atau University to University. Biasanya beasiswa ini dibuka setiap tahun
yaitu 2 kali ya, pada bulan Oktober November dan juga April Mei. Informasi ada di setiap kampus Jepang di situs. Jadi misalkan kalian ingin kuliah di Osaka Daigaku, kalian bisa buka situs Osaka Daigaku. Di situ nanti lihat max yang U2U. Nah, max U2U ini diberikan ke mana? Ke mahasiswa Indonesia yang berasal dari kampus Indonesia yang sudah bekerja sama dengan kampus yang ada di Jepang tersebut. Misalkan nih, kita buka websitenya Osaka University yang ada di Jepang. Kemudian kita buka, ada nggak sih beasiswa max U2U-nya? Pasti ada, 100% nggak mungkin nggak ada. Nah, di situ dicek kampus Indonesia mana yang sudah atau yang telah melakukan MOU. Ya, MOU itu kerjasama dengan kampus Osaka tersebut. Misalkan ternyata yang udah bekerja sama dengan kampus Osaka Daigaku itu adalah UGM misalkan. Wah, berarti yang bisa daftar max U2U ini ada, kalau yang bisa mendaftar max U2U ke Osaka Daigaku atau Osaka University ini adalah alumni UGM, kayak gitu ya. Ada nggak sih kampus-kampus Indonesia yang lainnya yang kerjasama dengan Indonesia? Banyak. Contohnya Unila itu atau Universitas Lampung itu sudah MOU dengan Kobe Daigaku atau Kobe University yang ada di Hyogo Prefecture ya. Nah, beasiswa ini hanya dapat digunakan untuk S2 dan S3 aja. Jadi teman-teman yang mau S1 nggak bisa, karena kan ini sifatnya itu university to university. Jadi kampus di Jepang dan kampus di Indonesia yang sudah melakukan MOU atau Memorandum of Understanding itu bisa daftar beasiswa ini. Jadi hanya untuk S2 dan S3. Kalau misalkan S1 nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian sifatnya full scholarship juga, sama seperti yang max yang G2G, besarnya juga sama 144.000 yen untuk S2 dan S3 ya. Kalau ini agak sedikit berbeda 1.000 yen ya. Kemudian persyaratan umumnya itu warga negara Indonesia yang telah lulus kuliah di kampus yang memiliki ini Memorandum of Understanding atau MOU atau ikatan kerjasama dengan kampus Jepang gitu ya. Seleksi dilakukan oleh kampus di Indonesia dan kampus Jepang. Nah, ini seleksinya agak mudah ya, karena seleksinya dilakukan oleh Indonesia di kampus Indonesia ya dan kampus Jepang. Jadi kalau misalnya kampus Indonesia itu sudah memberikan lampu hijau, nah insya Allah 90% lolos lah gitu. Jadi seleksinya nggak terlalu ketat kayak yang G2G tadi, karena kalau G2G itu kan yang menyeleksikan kedutaan besar Jepang. Kalau ini enggak, yang ini yang menyeleksi adalah kampus kita yang ada di Indonesia. Setelah itu kampus kita yang ada di Indonesia memberikan rekomendasi untuk dikirimkan ke kampus Jepang. Jadi ya peluangnya lebih besar lah. Nah, kemudian sertifikat kemampuan bahasa Inggrisnya, nah ini nggak ada syarat ya, karena setahu saya yang penting kalian bisa ngomong bahasa Inggris atau speaking. Karena teman-teman saya di sini yang mendapatkan beasiswa menuju kursus, ada juga yang sertifikat bahasa Inggrisnya itu di bawah 550 tapi sertifikat sini. Artinya apa? Ini tergantung dari kebijakan kedua belah kampus, yaitu kampus Jepang dan kampus Indonesia. Nah, setiap tahunnya hanya 2-3 orang yang diambil. Bukan setiap tahun ya, maaf, ini setiap semester. Karena kan tadi periodenya pembukanya ada 2, Oktober November dan April Mei. Nah, Oktober November itu 2-3 orang, April Mei itu 2-3 orang ya. Nah, itu untuk total tingkatan, misalkan S2-nya 2 orang, S3-nya 1 orang gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya beasiswa Nishimura International Scholarship. Nah, ini beasiswa yang saya dapatkan ya, karena saya dulu alumni dari UGM. Nah, beasiswa ini biasanya dibuka setiap tahun tuh dengan 2 periode, deadline akhir Juli dan deadline akhir Desember. Beasiswa ini diberikan hanya untuk alumni UGM, ITB, dan UI. Saya sudah meminta kepada pihak Nishimura Scholarship, International Scholarship untuk diberi kebijakan kepada 5 kampus besar di Indonesia. Jadi ditambah, saya itu ingin nggak hanya UGM, ITB, UI, tapi juga 10 besar bahkan kalau bisa daftar beasiswa ini. Misalkan seperti IPB, Institut Pertanian Bogor, coba juga bisa daftar ini, ataupun ITS misalkan. Nah, kemudian beasiswa ini dapat digunakan untuk S2 dan S3 di 4 kampus Jepang, yaitu di Osaka, Kyoto, Kansai Gakuin, dan juga Ritsumeikan University. Ini di daerah Kansai ya, atau Osaka, Nara gitu ya. Jadi kalian yang ingin
mendapatkan beasiswa ini harus kuliahnya di Osaka University atau Kyoto atau Kansegakuin atau Ritsumeikan University kayak gitu. Nah, sifatnya partial scholarship, sebenarnya bisa jadi full scholarship ya, hanya saja untuk SPP-nya itu diberikan ke kita langsung ya. Nah, itu sebesar 120.000 yen. Nah, cukup nggak sih 120.000 yen ini? Cukup. Buktinya saya di sini sudah lebih dari 3 tahun tinggal di Jepang dan aman-aman aja, bahkan uangnya bisa sisa. Nah, untuk pendapatan dan pengeluaran hidup selama di Jepang saya akan buat juga, nanti kalian bisa lihat di vlog saya selanjutnya, di video saya selanjutnya tentang pendapatan dan pengeluaran selama hidup di Jepang. Kira-kira kalau kita dapat beasiswa 120.000 yen cukup nggak sih hidup di Jepang? Cukup banget, dan kita bisa sisa ya. Nah, 120.000 yen itu sebesar 15 sampai 16 juta rupiah. Jadi nggak usah khawatir, di sini kalian juga bisa kerja yang namanya arubaito. Oh iya, untuk yang next tadi itu atau yang membuka kudo itu kalian nggak bisa yang namanya kerja paruh waktu, tapi beasiswa ini Nishimura ini kalian bisa, dan itu kalian bisa dapatkan sebulan itu minimal itu 40.000 yen, atau bisa maksimalnya itu sekitar 150.000 yen. Bayangin kalau misalnya kalian dapat beasiswa 120.000 yen, kemudian hasil kerja kalian dapat 100.000 yen aja, berarti total yang kalian punya berapa? 220.000 yen. Itu kan lebih besar dari yang membuka kursus, ya kan? Kemudian persyaratan umumnya itu adalah warga negara Indonesia yang telah lulus dari kampus UGM, ITB, dan UI ya. Nah, ini dalam hal ini saya sudah sampaikan, saya ingin merekomendasikan kampus yang lainnya supaya kampus yang lain juga bisa daftar beasiswa ini ya. Kemudian seleksi dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah di Jepang. Sebenarnya ini bukan ya pemerintah juga sih ya, karena nanti dari pihak Indonesia ada yang ada dosen yang diberi amanah untuk menyeleksi mahasiswa calon penerima beasiswa Nishimura Foundation International Scholarship ini ya. Kemudian persyaratan khususnya itu memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris minimal 570 ya untuk ITP. Jadi kalian nggak usah bayar mahal-mahal untuk IELTS, meskipun di sini boleh pakai yang ITP aja yang murah, tapi yang terbitan OTS itu bisa dipakai untuk daftar beasiswa ini. Atau punya JLPT minimal N2 itu lebih diprioritaskan ya. Nah, setiap tahunnya itu hanya 4-5 orang diambil untuk total tingkatan S2 dan S3. Maksudnya apa? Maksudnya gini, 4-5 orang setiap periode ya. Periode Juli atau periode Desember itu 4-5 orang. Misalkan 2 orang S2, 2 orang S3, seperti itu ya. Oke, untuk pendaftaran beasiswa Nishimura itu bisa dibuka di websitenya Nishimura Foundation International Scholarship di Google, atau bisa menghubungi kantor kerjasama internasional kampus UGM, ITB, dan UI. Nah, dari pengalaman saya, jika kita menghubungi kantor kerjasama internasional kampus kita di UGM, misalkan kayak saya, itu agak panjang prosesnya. Jadi saya waktu itu langsung menghubungi Bu Ucu Fadilah lewat email, dan ini cepat prosesnya. Kalau sudah lewat Bu Ucu Fadilah, sudah nggak perlu lagi menghubungkan internasional kampus. Tapi kita tetap membutuhkan yang namanya recommendation letter. Jadi recommendation letter itu prosesnya agak panjang. Pertama kita cari dari profesor pembimbing kita, kemudian diajukan ke jurusan nanti ngasih rekomendasi, kemudian diajukan ke fakultas atau dekan nanti ngasih rekomendasi, kemudian diajukan surat rekomendasinya ke bagian kerjasama internasional kampusnya. Jadi surat rekomendasinya itu berentet kayak gitu ya, tapi tetap yang dipakai yang dari kerjasama internasional, bukan yang dari dekan ya. Nah, untuk konsultasi juga bisa menghubungi saya sendiri. Nah, ini nomor WhatsApp saya, karena saya sudah diberikan amanah langsung oleh Ibu Ucu selaku penyeleksi beasiswa Nishimura. Jika ada yang ingin bertanya-tanya, bisa hubungi saya mengenai berkas-berkasnya. Saya akan mempermudah semuanya. Oke. Nah, untuk kalian
ingin mengetahui beasiswa lainnya bisa juga di website ini ya. Kalian coba lihat di website lainnya yaitu JSES atau Japan Society for Promotion of Science. Ini websitenya saya share, kalian bisa tulis. Itu banyak banget beasiswa, dan ini link yang banyak orang nggak tahu ya. Banyak orang Indonesia yang belum tahu tentang link ini, padahal sebenarnya Jepang itu adalah negara yang memiliki beasiswa terbanyak di dunia sebenarnya. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan Jepang itu banyak yang diwajibkan oleh pemerintah Jepang untuk memberikan beasiswa kepada orang asing ya. Kemudian strategi mendapatkan LOA dari kampus Jepang itu gimana caranya? Yang pertama, kita menghubungi kantor administrasi kampus tujuan kita dengan cara mengirimkan email melalui alamat emailnya. Nah, ini untuk mendapatkan LOA. Misalkan kita email ke bagian administrasi kampus Kansegaku University, bilang di situ saya ingin kuliah di sini dengan profesor yang namanya ini. Nanti pihak administrasi kampus akan meneruskan email kita ke profesor tersebut gitu ya. Atau bisa juga langsung menghubungi profesor tujuan langsung. Tapi dalam hal ini tingkat kesopanan kita dibutuhkan karena kita harus benar-benar membuat email yang sangat sopan kalau misalkan kita mau menghubungi langsung ke profesornya tanpa melalui bagian administrasi kampus. Oke, bisa juga yang ketiga itu menghubungi mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di kampus tujuan kita. Misalkan kita mau kuliah di Kyoto University, kita hubungin, kita cari mahasiswa Indonesia ada nggak sih yang lagi kuliah di sana. Kalau ada, minta tolong ke mereka atau ke beliau untuk dicarikan profesor mana. Nanti beliau datangin profesor itu, bilang saya punya teman di Indonesia yang ingin kuliah di kampus ini dengan pembimbing Anda gitu, nanti dibantu. Karena saya dulu pernah kayak gitu juga, jadi pengalaman saya cari LOA itu panjang banget. Dulu saya email ke hampir 30 profesor yang ada di Jepang. Jadi dari 30 itu banyak yang balas juga, banyak juga yang nggak balas. Jadi yang balas itu sekitar 8 orang. Nah, yang balas itu saya balas lagi terus, akhirnya saya nyantol di yang ini kayak gitu ya. Jadi, tapi di sisi lain saya juga sempat pernah dicarikan profesor oleh orang yang sedang kuliah di Jepang. Saya juga pernah kayak gitu. Jadi sebenarnya cara-cara mendapatkan LOA itu banyak ya. Nah, dalam hal ini PPI Jepang itu akan bekerja sama dalam hal membantu mendapatkan atau membantu mencarikan profesor ya, yang akhirnya nanti mendapatkan LOA kondisional atau LOA dari profesor. Bisa juga LOA unconditional atau LOA langsung dari dekan kampusnya ya. Nah, setiap kampus yang ada di Jepang akan ada yang membantu ya. Jadi nggak usah khawatir dalam hal ini. Nah, ini adalah gambar 4 museum yang ada di kampus saya di Kansegaku University. Ini kampus, ini ketika spring ya, ini di depan kantor administrasi. Nah, ini ketika musim panas, ini musim gugur, dan ini musim dingin. Jadi di kampus saya itu ada juga yang namanya salju ya, turun ya. Jadi tapi nggak semua di Jepang itu ada salju. Di Jepang bagian selatan itu nggak turun salju ya. Tapi nggak tahu tahun ini kayaknya sih turun agak-agak lebih tebal saljunya karena pandemi COVID ini membuat aktivitas manusia itu menurun ya. Oke, sampai di sini saja presentasi saya. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Jangan lupa jika ingin bertanya bisa juga dituliskan di kolom komentar YouTube saya, atau juga bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp dan juga email saya sini. Nah, dalam hal ini saya juga punya grup WhatsApp tentang beasiswa atau tentang kuliah di Jepang. Nanti kalau misalkan kalian hubungi saya melalui WhatsApp, kalian akan saya gabungkan ke grup WhatsApp tentang kuliah di Jepang. Di situ saya akan bagikan informasi sebanyak-banyaknya tentang beasiswa untuk kuliah di Jepang ya. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan dibagikan ke teman-teman kalian semua. See you in Japan. Thank you. Domo arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.